Yesaya pasal yang pertama ayat 10-20. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ayat yang ke-10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, dan perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah domba jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Apabila kamu menginjak-injak pelajaran bait suciku, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 18, marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Oke, shalom, kita ketemu di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah ayat-ayat pertama dalam Yesaya pasal pertama, gitu ya. Dan di atasnya digambarkan bahwa ini pesan Tuhan yang disampaikan, dikatakan di sana adalah kepada pemimpin-pemimpin manusia Sodom dan kemudian kepada rakyat-rakyat manusia Gomora. Itu ada dalam ayat yang 10 yang pertama tadi kita baca. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai hal bertobat. Ini menjadi sesuatu hal yang mungkin Anda dan saya sebagai orang Kristen itu sangat biasa mendengar kata bertobat. Bahkan saking berbiasanya, seringkali kita tidak lagi memperhatikan apa itu kata bertobat. Toh saya sudah menjadi Kristen. Toh saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, artinya saya sudah bertobat. Gitu ya. Tetapi dari sini kita melihat bahwa bertobat menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kekristenan. Gitu ya. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai hal bertobat ini, dan kita akan lihat bahwa bertobat itu tidak hanya berarti mengandung arti bahwa kita menerima Yesus dan kita menjadi seorang Kristen. Kita menerima Yesus dan kemudian kita mengakui dosa-dosa kita dan kemudian Yesus menerima kita sebagai anaknya. Itu betul, itu adalah bertobat. Gitu ya. Tetapi pertobatan itu sendiri menjadi sesuatu proses yang setiap hari kita harus lakukan. Gitu ya. Dan kita akan lihat lebih detail mengenai hal bertobat ini berdasarkan Yesaya pasal yang pertama tadi. Gitu ya. Di ayat yang 10 di sana disampaikan bahwa kepada pemimpin-pemimpin manusia Sodom, dan perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Saya akan bolak-balik pada Yesaya pasal yang pertama tadi, ayat 10-20 gitu ya. Jadi tolong ada keep dulu Yesaya pasal yang pertama tadi, ayat 10-20 tadi. Gitu ya. Di ayat 10 dikatakan bahwa itu kepada manusia Gomora dan kepada manusia Sodom, pemimpin-pemimpin manusia Gomora, dan kemudian hai rakyat manusia Sodom dan hai rakyat manusia Gomora. Tentunya yang dimaksud di sini ini sama sekali bukan ditujukan kepada orang-orang di Sodom dan Gomora, tetapi firman Tuhan yang Yesaya sampaikan ini justru disampaikan kepada umat Tuhan yang pada waktu itu Yesaya bernubuat tentang kejatuhan kerajaan utara dibuang ke Asyur, gitu ya. Dan kemudian pada waktu itu memang umat Tuhan mulai hatinya berbalik daripada Tuhan, sehingga itu digambarkan seperti manusia Sodom dan manusia Gomora. Gitu ya. Dan pesan ini disampaikan pada pemimpin-pemimpin, dan pesan ini juga disampaikan pada rakyat. Karena itu di dalam ayat yang tersebut dikatakan, dengarkanlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin. Terus perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat. Gitu ya. Ini saya sudah bilang tadi, ini bukan semata-mata kepada orang penduduk Sodom dan Gomora, tetapi ini kepada umat Tuhan secara umum, kepada umat Israel yang pada waktu itu Allah menjadi Allah mereka. Gitu ya. Kalau kita maju sedikit
Dalam Yesaya pasal yang pertama tadi, di atasnya ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Dengarkanlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Itu sesuatu yang Tuhan ungkapkan bagaimana Allah sangat mengasihi umat Tuhan tetapi mereka memberontak. Bahkan dikatakan dibesarkan dan Tuhan yang mengasuhnya. Gitu ya. Lanjutannya, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi jelas Yesaya pasal pertama ini disampaikan pada umat Tuhan, bukan semata-mata pada Sodom dan Gomora. Jelas saudaraku ya. Dan di sana digambarkan bahwa hai pemimpin-pemimpin, hai rakyat, dengarkanlah firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu digambarkan bagaimana Tuhan berkeluh kesah sebelumnya bahwa domba sendiri, lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umatku tidak. Jadi ini memang disampaikan pada umat Tuhan dan ini bicara soal hal bertobat. Gitu ya. Kita akan lihat lebih detail lagi yang Yesaya pasal yang pertama tadi, gitu ya. Jadi yang pertama di ayat yang 10 tadi digambarkan bahwa itu menjadi sesuatu yang disampaikan bukan hanya kepada rakyat tetapi juga kepada pemimpin, gitu ya. Seringkali kalau kita bicara soal bertobat, kita hanya bicara soal orang baru yang kemudian bertobat menerima Kristus, gitu ya, atau kepada jemaat secara umum. Tetapi di sini firman Tuhan disampaikan kepada pemimpin dan kepada rakyat. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Anda dan saya, siapapun kita, bagaimanapun posisi Anda dan saya, entah kita sebagai pemimpin atau sebagai rakyat biasa, Anda dan saya kita perlu bertobat. Gitu ya. Dan saya udah bilang tadi dalam firman Tuhan, bertobat tidak hanya mengandung arti bahwa kita berbalik. Dalam arti kata kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul, kata bertobat dalam bahasa aslinya itu adalah metanoia, yang artinya berubah cara pikir kita, berubah cara pandang kita, berubah arah jalan hidup kita. Itulah kata bertobat. Gitu ya. Tetapi saya udah bilang tadi bahwa bertobat menjadi sesuatu proses yang harus kita lakukan setiap hari, di mana kita berbalik dari sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan pada hari itu. Mungkin kita adalah seorang pemimpin gereja, mungkin kita adalah jemaat biasa, mungkin kita seorang hamba Tuhan, dan kita perlu tetap bertobat. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, apa sih namanya pertobatan tadi yang saya udah bilang, biasanya kita memandang itu sebagai satu bentuk di mana orang menerima Kristus, itu betul. Tetapi jangan lupa tadi saya udah bilang bahwa itu sebagai satu bentuk bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Gitu ya. Saya kasih ilustrasi sederhana, misalnya pada saat hubungan antara suami dengan istri, dalam hubungan suami dengan istri, dalam banyak video saya sering menggambarkan bahwa hubungan suami dengan istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Gitu ya. Bukan tidak mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada saat-saat di mana pasangan kita mengecewakan kita. Bisa suami mengecewakan istrinya, bisa istri mengecewakan suaminya, bisa ada kata-kata yang kasar yang menyakitkan hati dan segala macamnya. Gitu ya. Dan untuk itulah masing-masing harus merekonsiliasi atau masing-masing memperbaiki hubungannya kembali. Dan seperti itulah proses bertobat dengan Tuhan. Gitu ya. Kita sudah menerima Kristus, dari Yesus sudah menyucikan dosa-dosa kita, dan Kristus berdiam menjadi Allah dalam hati kita. Tetapi dalam kehidupan kita sehari, bukan tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, bukan tidak mungkin kita memikirkan sesuatu yang Allah tidak berkenan, dan untuk memelihara dan menjaga itu semua, maka kita perlu bertobat. Jelas saudaraku? Jadi bertobat bukan suatu kata yang hanya dilakukan oleh orang Kristen baru, tetapi kita semua, dari pemimpin sampai dengan jemaat biasa, dari rakyat biasa, kita semua harus bertobat. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat kembali pada Yesaya tadi, bertobat menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik. Yang di sini saya akan jelaskan beberapa hal sesuai dengan Yesaya tadi. Gitu ya. Yang pertama dalam ayat 11, dikatakan bahwa pertobatan itu jauh lebih baik dari korban bakaran, mempersembahkan korban. Karena itu malah menjadi judul dari perikop ini. Gitu ya. Kalau kita kembali pada ayat yang 11 dalam Yesaya 1 dikatakan, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemuk dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Hati-hati saudaraku, bukan berarti Allah menolak persembahan. Bukan berarti Allah tidak suka dengan satu bentuk korban persembahan. Tetapi korban persembahan tanpa suatu pertobatan itu menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Gitu ya. Di sini Yesaya menegaskan bahwa semua yang mereka persembahkan, umat Tuhan yang mempersembahkan, itu menjadi sesuatu yang sia-sia apabila mereka tidak bertobat di hadapan Tuhan. Dan hal yang pertama tentang pertobatan adalah pertobatan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sekedar korban. Gitu ya. Karena korban sesuatu yang tidak bernilai apabila tidak didasari dengan sebuah pertobatan.
gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat yang pertama dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Semua aturan pada hukum Taurat, di sana Paulus mengabarkan itu hanya bayangan menuju keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, gitu ya. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Gitu ya. Jadi sekalipun orang melakukan membawa persembahan terus-menerus setiap tahun, tetapi itu semuanya sebenarnya hanya merupakan bayangan menuju pada keselamatan, tetapi tidak berbicara tentang hakikat keselamatan itu sendiri. Gitu ya. Dan keselamatan ada di dalam Kristus dan keselamatan didapat pada saat seorang bertobat dan menyerahkan hidupnya pada Kristus. Gitu ya. Jadi pertobatan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik daripada sekedar korban persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, bukan berarti bahwa kita tidak perlu mempersembahkan sesuatu. Gitu ya. Allah senang apabila kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa dalam firman Tuhan dikatakan ibadah yang sejati apabila kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukan sekedar korban bakaran, bukan sekedar debu jantan, bukan sekedar lemak domba jantan. Allah mau adalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan itulah pertobatan. Jelas aku? Jadi hal yang pertama dalam Yesaya ini disinggung bahwa pertobatan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bernilai daripada korban. Gitu ya. Lanjut, dalam ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Apabila kamu datang menghadap hadiratku, Yesaya yang pertama tadi, saudaraku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Gitu ya. Janganlah membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi kejijikan bagiku. Hal yang kedua di sana digambarkan bahwa Allah tidak suka kalau mereka datang menghadap hadirat Tuhan dan menginjak pelataran bait suci. Maksudnya di sini adalah datang ke rumah Allah atau beribadah kepada Allah. Gitu ya. Di sini sekali lagi saya udah gambarkan tadi bahwa bukan berarti bahwa Allah melarang kita beribadah, bukan. Tetapi suatu ibadah atau kita seseorang yang datang menghadap hadirat Tuhan tanpa pertobatan, itu menjadi sesuatu yang sama sekali tidak memberikan arti apapun juga. Pertobatan menjadi sesuatu yang mendasari, pertobatan menjadi sesuatu yang penting apabila seorang mau menghadap hadirat Tuhan dan dia masuk pelataran bait suci. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Mungkin dan saya sering jumpai ada orang-orang yang mungkin secara rutin sangat rajin ke gereja dan itu sesuatu hal yang baik. Itu bukan sesuatu hal yang buruk. Dalam firman Tuhan bilang, jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Gitu ya. Tetapi pertanyaannya, apakah ada pertobatan dalam hati Anda dan saya pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan? Gitu ya. Tanpa ada pertobatan di dalam hati, maka ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan sama sekali tidak ada artinya apa-apa. Gitu ya. Anda ingat cerita waktu Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan tentang dua orang, satu orang Farisi dan satu orang pemungut cukai yang masuk menghadap berdoa ke bait Allah. Gitu ya. Dan saya yakin cerita ini sudah sangat familiar, kita kenal. Yang pemungut cukai berdiri di depan dan dia kemudian berkata bahwa aku mengucap syukur bahwa aku tidak sama seperti orang pemungut cukai ini, aku tidak pernah merampok dan segala macamnya. Gitu ya. Sementara si pemungut cukai berdiri jauh-jauh, dia memukul dirinya. Dua-duanya datang ke bait Allah. Tetapi yang satu datang dengan kebanggaan dan keegoan dirinya, sementara si pemungut cukai datang dengan kerendahan hati, dan kita tahu dalam firman Tuhan, dia datang sebagai orang yang dibenarkan. Gitu ya. Jadi hal yang kedua kalau kita bicara soal pertobatan, maka yang pertama pertobatan jauh lebih baik daripada sekedar korban kepada Tuhan. Dan yang kedua, pertobatan lebih baik dari ibadah atau datang ke dalam pelataran hadirat Tuhan. Gitu ya. Kita tidak bisa datang atau beribadah kepada hadirat Tuhan tanpa suatu pertobatan. Pertobatan itu yang memberikan arti tentang suatu ibadah, tentang suatu aktivitas yang kita lakukan dalam rumah Tuhan. Gitu ya. Orang Farisi tadi melakukan sesuatu hal yang sia-sia dan datang beribadah ke dalam rumah Tuhan dan dia berdoa. Tetapi dia tetap berdoa dengan keegoannya, dia berdoa dengan satu kebanggaan dirinya, dan dia tidak merendahkan diri. Dan doa atau ibadah seperti itu tidak memberikan dampak apapun juga dan sama sekali tidak ada artinya. Gitu ya. Itu hal yang kedua yang disorot dalam Yesaya tentang hal pertobatan. Gitu ya. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam firman Tuhan di ayat 13 selanjutnya, 13b, sebab kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya.
karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Hal yang berikutnya tentang pertobatan menjadi sesuatu yang lebih baik adalah pertobatan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sekedar perayaan bulan baru atau Sabat. Gitu ya. Kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Allah menyuruh umat Tuhan untuk merayakan bulan baru atau merayakan hari Sabat, untuk mengingat hari Sabat sesuai dengan aturan dalam hukum Taurat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi di sini Allah menggambarkan bahwa aku tidak suka, aku benci melihatnya. Itu menjadi beban bagiku. Sekali lagi saudaraku, seperti hal yang pertama tentang korban dan yang kedua tentang masalah masuk dalam hadirat Tuhan, seperti itu juga masalah perayaan bulan baru dan hari Sabat. Bukan berarti Allah tidak boleh membuat kita merayakan sesuatu, bukan berarti kita tidak boleh menguduskan hari Sabat. Tetapi menguduskan hari Sabat dan merayakan tentang sesuatu hal menjadi sesuatu yang tidak berguna apabila tidak ada pertobatan di sananya. Dan itu kata Tuhan, aku benci, aku telah berbeban berat untuk menanggungnya. Jelas aku, jadi pertobatan menjadi sesuatu yang lebih penting daripada perayaan hari Sabat atau perayaan bulan baru. Gitu ya. Kalau Anda dan saya mungkin saat-saat ini kalau kita lihat ada hari raya besar misalnya seperti Natal dan Paskah, biasanya kita sering melihat wajah-wajah yang sama sekali tidak pernah kita temui, tahu-tahu kemudian nongol pada hari-hari raya seperti itu. Bahkan dia sengaja datang untuk selebrasi dan merayakan hari raya Natal atau Paskah. Sebenarnya itu tidak sesuatu yang salah, dan tidak jarang juga itu menjadi kesempatan untuk hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan untuk membawa orang itu bertobat dan mengenal Tuhan. Itu menjadi sesuatu hal yang bagus. Gitu ya. Tetapi kita harus ingat bahwa perayaan apapun yang kita lakukan, gitu ya, itu semua harus berawal bagaimana kita bertobat dan menerima Kristus, bagaimana kita berbalik dari jalan hidup kita, gitu ya. Bukan semata-mata karena saya orang Kristen maka saya wajib merayakan Natal, bukan semata-mata karena saya orang Kristen maka saya harus merayakan hari Sabat atau hari Minggu saya harus ke gereja, gitu ya. Anda harus ingat bahwa semuanya menjadi sesuatu yang tanpa arti apapun apabila tidak ada pertobatan di sananya. Gitu ya. Pertobatanlah yang memberikan arti pada sebuah aktivitas yang kita lakukan. Pertobatan yang memberikan arti pada saat kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pertobatan yang memberikan arti pada saat kita datang menghadap hadirat Tuhan dan masuk pelataran bait suci. Dan pertobatan juga yang memberikan arti pada saat kita merayakan suatu perayaan tertentu dan menguduskan hari Sabat. Gitu ya. Itu yang dibahas dalam Yesaya pasal 1 tadi. Kalau kita lanjutkan sekarang. Di ayat yang ke-15. Yesaya pasal 1, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh darah. Gitu ya. Hal yang berikutnya, yang keempat tentang hal pertobatan ini menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik dari berdoa. Gitu ya. Sekali lagi di sini saya menekankan bahwa bukan berarti kita tidak penting untuk berdoa. Bukan berarti kita tidak penting untuk memberikan korban persembahan. Bukan berarti kita tidak penting untuk masuk hadirat Tuhan dan beribadah masuk pelataran bait suci. Bukan berarti kita tidak penting untuk merayakan hari Sabat dan bulan baru. Gitu ya. Seperti itu juga bukan berarti kita tidak penting untuk berdoa. Tetapi berdoa harus didasari dengan suatu bentuk pertobatan. Pertobatan itu yang membuat doa kita datang kepada Tuhan dan Tuhan bisa mendengarkan doa-doa kita. Sama seperti peristiwa yang tadi saya gambarkan tentang pemungut cukai dan orang Farisi. Doa orang Farisi tadi tidak didengarkan Tuhan karena dia tidak berdoa dengan pertobatan kepada Tuhan. Dia berdoa hanya dengan kebanggaan dan keegoan dirinya. Dan Tuhan katakan dalam firman Tuhan dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan kalau sekalipun kita berkali-kali berdoa, maka Tuhan tidak akan pasti mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Itu 4 hal yang dibahas dalam Yesaya tentang bagaimana pertobatan menjadi sesuatu hal yang lebih penting, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana pertobatan mendasari dan memberikan arti pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik pada waktu kita mempersembahkan sesuatu, baik pada waktu kita masuk hadirat Tuhan dan masuk pelataran bait suci, baik pada waktu kita berdoa atau pada waktu kita merayakan satu bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu harus didasari dengan pertobatan. Tanpa pertobatan semuanya menjadi sia-sia. Gitu ya. Dan di awal saya udah bilang bahwa firman Tuhan ini tidak disampaikan hanya kepada orang baru atau kepada rakyat Israel secara umum, tetapi juga disampaikan kepada pemimpin-pemimpin dan juga kepada rakyat. Di ayat yang pertama tadi saya sudah singgung.
gitu ya. Bahkan di sana digambarkan sebagai hai Gomora, hai orang Sodom, yang tentunya bukan bicara soal Gomora dan Sodom dan Gomora yang kita tahu dalam firman Tuhan, tetapi ini merupakan ilustrasi, gambaran tentang bagaimana lembu mengenal tuannya, bahkan keledai mengenal Tuhan yang menyediakan palungannya, tetapi umatku tidak. Gitu ya. Dan ini bicara soal kepada orang-orang Israel yang kemudian melupakan Tuhan. Jelas aku, ini 4 hal yang dibahas dalam Yesaya pasal yang pertama tadi tentang hal pentingnya bertobat. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa bertobat tidak hanya bicara soal bagaimana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi bertobat menjadi sesuatu yang kita harus jaga setiap hari, seperti hanya hubungan suami dengan istri. Bisa ada sesuatu yang miskomunikasi, bisa ada sesuatu yang tidak berkenan pada pasangan kita, dan itu kita harus bereskan. Dan seperti itu juga dengan kita dengan Tuhan. Gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bisa berpikir sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa menaruh perasaan yang tidak benar yang membuat Tuhan kecewa. Mungkin kita bisa berkata-kata sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu semua membuat Anda dan saya harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan ini menjadi satu bentuk bagaimana pertobatan itu harus dilakukan oleh semua orang Kristen untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan. Gitu ya. Tanpa pertobatan, maka persembahan kita kepada Tuhan menjadi sia-sia. Tanpa pertobatan, maka doa-doa kita kepada Tuhan tidak didengarkan. Tanpa pertobatan, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk masuk hadirat Tuhan dan pelataran bait suci menjadi tidak bernilai. Bahkan tanpa dengan pertobatan, sekalipun kita merayakan hari Sabat dan bulan baru, itu Tuhan muak melihat itu semua. Karena di mata Tuhan, pertobatan sesuatu hal yang penting. Jelas aku? Kalau kita lanjutkan, saudaraku. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan bertobat dalam firman Tuhan? Tadi saya sudah bilang di awal, biasanya kalau kita bicara soal bertobat, kita akan bicara metanoia, gitu ya. Berubah pola pikir, berubah arah jalannya. Kita berbalik 180 derajat, dan itu tidak salah. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yesaya tadi, kita akan lanjutkan Yesayanya. Pasal pertama saya akan lanjutkan dari ayat 16. Dikatakan, basuhlah, bersihlah dirimu bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Gitu ya. Itu ada dalam ayat yang ke-16, gitu ya. Hal yang pertama kalau kita bicara soal bertobat, memang bertobat menjadi sesuatu di mana orang berbalik dari jalan hidupnya. Dia melakukan sesuatu yang asalnya tidak benar, sekarang dia berbalik, dan itu digambarkan dia berhenti berbuat jahat. Gitu ya. Berbuat jahat di sini bukan semata-mata mencuri, berbuat jahat di sini bukan semata-mata membunuh, tetapi berbuat jahat di sini melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak berkenan kepada Tuhan, dan dia sekarang harus berbalik dari perbuatannya yang jahat. Gitu ya. Dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang jahat kita harus buang dari hadapan Tuhan. Itu adalah bentuk bagaimana kita bertobat. Gitu ya. Bertobat berubah cara berpikir kita, berubah jalan hidup kita, berubah prioritas kita. Apa yang dahulu kita anggap untung, sekarang kita anggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu aku anggap rugi, sekarang aku anggap untung. Bahkan segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan pada Kristus. Karena hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang menemukan harta yang terpendam. Dan dia meninggalkan segala sesuatunya untuk kemudian dia bisa membeli tanah dengan harta terpendam tadi. Dan itu adalah bentuk pertobatan. Gitu ya. Pertobatan bagaimana kita berubah dari segala sesuatu yang jahat dan melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Gitu ya. Itu dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 tadi. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Itulah bukti pertobatan. Gitu ya. Pertobatan memang ditandai, salah satu buktinya adalah kita dibaptis dengan air. Gitu ya. Itu sebagai bukti bahwa kita bertobat. Tetapi sekali lagi saudaraku, Anda dan saya dibaptis air hanya 1 kali, betul? Pada saat kita bertobat, menerima Kristus, dan kemudian kita mengaku sebagai orang Kristen, dan Kristus masuk dalam hati kita. Kita hanya dibaptis 1 kali. Tetapi jangan lupa bahwa pertobatan kita akan lakukan setiap hari. Kita berbalik dari segala sesuatu yang tidak benar. Kita berbalik dari cara berpikir yang tidak benar. Kita berbalik dari cara sesuatu yang di mana kita berbicara sesuatu yang tidak benar yang menyakitkan hati Tuhan. Dan itu kita berbalik dari segala sesuatu yang jahat, dan itulah bertobat. Gitu ya. Hal yang kedua, dalam ayat 17 dalam Yesaya 1 tadi, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak. Anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Hal berikutnya kalau kita bicara soal bertobat, maka setelah seorang berbalik dari perbuatannya yang jahat, hal berikutnya adalah bertobat ditandai dengan seorang berlaku adil.
Ini bicara soal keadilan, gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Allah adalah pribadi yang adil. Pribadi yang ada pada Allah adalah satu pribadi yang setia, penuh kasih setia, tetapi dia satu pribadi yang adil, gitu ya. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tanpa keadilan tidak ada terang di sana, gitu ya. Dan bukti seorang bertobat adalah dia berada di dalam terang, dan dengan demikian dia melakukan suatu keadilan, gitu ya. Keadilan di sini berbicara soal sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Keadilan di sini berbicara soal bagaimana kita bertindak tanpa membeda-bedakan segala sesuatu dan kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu dan kejarlah keadilan, ibadah kasih setia, kesetiaan kasih, kesabaran dan kelembutan, gitu ya. Itu hal yang kedua yang terjadi pada saat seorang bertobat. Pada saat seorang bertobat, maka dia menjauhi kejahatan dan kemudian dia mengejar keadilan, gitu ya. Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada saat seorang bertobat dalam ayat yang ke-19, saya loncat ayat yang ke-19 dikatakan di Yesaya 1, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Hal berikutnya adalah seorang yang bertobat adalah seorang yang mau menurut dan mendengar kata firman Tuhan, gitu ya. Pertobatan menjadi sesuatu hal yang harus berbarengan dengan sikap hati seseorang menurut dan dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan dan kemudian menurutinya. Seorang yang memberontak, seseorang yang bandel dan tidak mau menurut dan tidak mau menundukkan diri pada firman Tuhan, maka sekalipun dia dikatakan sudah Kristen, sekalipun dia sudah dibaptis, saya bisa katakan bahwa dia tidak bertobat. Seorang yang bertobat adalah seorang yang menundukkan diri pada firman Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan dan menuruti apa kata firman Tuhan, gitu ya. Dalam Matius 7 ayat 24, Yesus pernah memberikan satu ilustrasi tentang seorang yang membangun rumah, gitu ya. Saya ambil ayat 24 saja di Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, gitu ya. Bukti dengan pertobatan adalah seorang mendengarkan firman Tuhan dan dia menurutinya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan salah satu hal yang membuat Allah sangat marah dengan bangsa Israel adalah mereka bangsa yang tegar tengkuk, mereka bangsa yang tidak mau menurut dan mereka memberontak pada Tuhan. Dan itu bisa dibilang bahwa sekalipun mereka umat Tuhan, tetapi mereka tidak bertobat. Karena seorang yang bertobat maka dia akan mendengarkan firman Tuhan dan dia menurutinya. Jelas aku, itulah 3 hal yang dicatat dalam Yesaya ini tentang sesuatu yang terjadi apabila seorang bertobat. Maka dia akan menjauhi kejahatan, maka dia akan mengejar keadilan, dan kemudian dalam firman Tuhan dikatakan dia akan menurut dan mendengarkan firman Tuhan. Jelas aku, itulah yang terjadi pada saat seseorang bertobat. Dan saya sudah bilang tadi, bertobat menjadi sesuatu proses, di mana Anda dan saya harus nikmati setiap hari, di mana Anda dan saya membereskan hubungan dengan Tuhan setiap hari. Siapapun kita boleh seorang yang sudah lama sekali beribadah, kita boleh seorang yang sudah lama Kristen, kita boleh seorang yang sudah memimpin sebuah gereja, atau kita seorang yang sudah dipakai Tuhan dalam banyak pelayanan. Tetapi Anda dan saya, kita tetap harus mengkoreksi diri kita dan datang bertobat kepada Tuhan, gitu ya. Dalam proses kehidupan kita sehari-hari tidak jarang kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang menyakitkan hati Tuhan, dan itu semua kita harus bereskan, gitu ya. Tanpa pertobatan maka ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Tanpa pertobatan maka korban bakaran yang kita persembahkan menjadi sia-sia. Tanpa pertobatan maka setiap doa yang kita naikkan menjadi sia-sia. Bahkan perayaan hari Sabat semuanya menjadi sia-sia. Dan apabila seseorang bertobat tidak hanya ditandai dengan baptisan air, maka dia akan ditandai dengan dia akan meninggalkan kejahatan, prioritas hidupnya akan berubah, gitu ya. Apa yang sesuatu dikejar oleh dunia, dia mengejar sesuatu yang berbeda. Karena apa yang dikejar oleh dunia itu berbeda dengan yang dicari oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan akan lebih mencari mencari sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi prioritas hidupnya, gitu ya. Banyak orang-orang Kristen yang sama sekali tidak memprioritaskan Tuhan, bahkan dia mencari hal-hal yang duniawi. Dan saya udah katakan dia perlu bertobat, gitu ya. Dan pertobatan itu membuat cara pandang kita berubah dan memandang Kristus sebagai sesuatu yang harus kita kejar, gitu ya. Kadang kalau seorang bertobat maka dia akan menjauhi kejahatan kata firman Tuhan, dia akan mengejar keadilan, dan dia akan mendengarkan dan menuruti firman Tuhan, gitu ya. Kalau kita lanjutkan kembali dalam Yesaya, sekarang apa yang terjadi apabila seseorang bertobat, gitu ya, apabila seseorang membereskan hubungannya dengan Tuhan. Dalam Yesaya 1 tadi saya ayat 18, ayat ini mungkin dalam beberapa video sering diambil. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Hal pertama, apabila seseorang datang bertobat, maka dosanya diampuni, kata firman Tuhan. Gitu ya. Apapun yang kita lakukan, apabila kita datang bertobat dan mengakui semua di hadapan Tuhan, maka dosanya akan diampuni. Gitu ya. Dan saya kalau kembalikan pada hubungan suami istri, apabila salah satu pihak menyakiti pasangannya dan kemudian dia mengakuinya, maka pasangannya sebagai seorang yang mengasihi dia pasti akan mengampuni ya. Betul saudaraku? Gitu ya. Dan seperti itulah Anda dan saya dengan Tuhan. Gitu ya. Tuhan akan mengampuni sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dalam Yeremia 36 ayat yang ketiga dikatakan, mungkin apabila kaum Yehuda mendengarkan tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Tidak ada dosa atau kesalahan apapun yang tidak diampuni, asalkan kita datang mengakuinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan itu adalah upah yang diberikan untuk setiap orang yang mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan. Gitu ya. Kita jangan berpikir, oh yang penting saya ke gereja, yang penting saya sekarang melayani, dengan sendirinya maka masalah saya beres. Atau dosa-dosa saya dibereskan. Tidak, saudaraku. Kita harus datang dan mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kita harus bertobat, merendahkan diri, dan kita berbalik dari cara hidup kita yang lama. Dan begitulah dosa-dosa kita diampuni, kata firman Tuhan. Gitu ya. Hal yang berikutnya yang terjadi dalam firman Tuhan, apabila seseorang kemudian bertobat dalam firman Tuhan, maka dia akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya tadi, dalam ayat yang ke-19, bagian yang terakhir, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Gitu ya. Hasil yang baik tentunya bukan bicara semata-mata kekayaan secara materi, tetapi hasil yang baik bagaimana kita menemukan sukacita, bagaimana kita menemukan damai sejahtera dan ketenangan hidup di mana kita ada. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana seperti itulah hasil yang baik yang kita nikmati apabila kita bertobat. Gitu ya. Dalam Yeremia 25 ayat yang kelima dikatakan, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Lanjutannya, maka kamu akan diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang Anda dan saya miliki itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita tidak bisa menikmati semuanya tanpa kita datang bertobat dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan kita berbalik dari cara hidup kita yang lama. Dengan bertobat, maka kita bisa memperoleh hasil yang baik dari tanah tempat kita ada. Dimanapun kita berada, bukan semata-mata hal materi, tetapi segala sesuatu yang baik bisa kita nikmati. Kita bisa penuh dengan sukacita, kita berkelimpahan dengan segala kebajikan, kita penuh dengan kemurahan daripada Tuhan. Jelas, saudaraku? Itu kata firman Tuhan apabila seseorang bertobat. Dan kalau seseorang bertobat tadi yang pertama, maka dia akan diampuni dosanya dan dia menikmati hasil yang baik. Kenikmatan dalam hidup Anda dan saya itu pada saat kita bertobat dan membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, kebalikannya sekarang, apa yang terjadi apabila seseorang menolak untuk bertobat dan dia merasa bahwa dia tidak melakukan sesuatu hal yang salah, semua yang dilakukan sudah sangat baik dan dia menjadi satu pribadi yang sudah sangat sempurna melakukan segala sesuatu dan dia menolak untuk bertobat. Gitu ya. Dia merasa bahwa bertobat sesuatu yang tidak perlu lagi saya lakukan. Saya sudah melakukannya jauh-jauh hari sebelumnya, gitu ya. Dia tidak mengoreksi diri dan kemudian tidak belajar untuk mencari tahu, menguji diri apakah ada sesuatu yang tidak benar, di mana saya harus bereskan dengan Tuhan. Dan kalau seseorang menolak untuk bertobat dalam ayat 20, ayat yang terakhir dalam Yesaya pasal pertama yang tadi kita bahas, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Seseorang yang menolak untuk bertobat, maka risikonya dalam firman Tuhan dia akan binasa. Dia akan dimakan dengan pedang, kata firman Tuhan digambarkan seperti itu. Dalam Yehezkiel 18 ayat 28 dikatakan, ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup dan tidak akan mati. Allah menjanjikan bahwa kalau kita bertobat, maka kita diampuni dosanya dan itu berarti kita beroleh kehidupan. Tetapi kalau kita tidak bertobat, maka kita akan mengalami satu kebinasaan karena dosanya ada tetap pada diri kita. Gitu ya. Dalam Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Gitu ya. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Gitu ya. Tuhan tidak membenci siapapun juga, sekalipun orang fasik, sekalipun Tuhan mengasihi mereka.
Dan Tuhan tidak menghendaki kematian untuk orang fasik, tetapi Tuhan menghendaki pertobatan supaya mereka hidup, kata firman Tuhan. Lanjutannya, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Hai kamu, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jelas aku? Inilah yang saya ingin bahas pada Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai 20 tentang hal bertobat. Bagaimana bertobat menjadi sesuatu hal yang penting. Gitu ya. Kalau saya review kembali, saudaraku, pertama ini ditujukan pada pemimpin dan kepada rakyat, walaupun digambarkan pada Sodom dan Gomora, tetapi yang dimaksudkan bukan semata-mata Sodom. Karena di ayat di atasnya sudah digambarkan bahwa umatku tidak mengenal milik kepunyaannya, sekalipun keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umatku tidak. Dan itu digambarkan pada umat Tuhan Israel. Gitu ya. Dan di sana digambarkan bahwa pertobatan menjadi sesuatu hal yang jauh lebih penting dari korban bakaran. Pertobatan menjadi sesuatu hal yang jauh lebih penting dari perayaan hari raya, atau dari sesuatu di mana orang masuk hadirat Tuhan dan pelataran bait suci. Pertobatan menjadi sesuatu hal yang penting pada saat seseorang berdoa. Tanpa itu semua, tanpa suatu pertobatan, maka doa-doa kita di hadapan Tuhan tidak bisa Tuhan terima. Gitu ya. Dan bagaimana seorang bertobat, maka dia akan menjauhi sesuatu yang jahat, dia akan berbalik hidupnya. Gitu ya. Dan kemudian dia akan, dalam firman Tuhan tadi, kalau seseorang bertobat, maka dia kemudian dia akan menuruti dan mendengar firman Tuhan, dan dia akan mengejar keadilan. Gitu ya. Dan upah dari pertobatan, dalam firman Tuhan dikatakan dosanya dia akan diampuni dan dia akan memakan hasil yang baik. Dan bagian terakhir, kalau seseorang tidak mau bertobat, dikatakan dalam firman Tuhan, maka dia akan binasa. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini membuat kita semakin mengerti tentang apa itu bertobat. Dan sekali lagi, itu bukan sesuatu yang hanya dilakukan pada saat kita pertama kali menerima Kristus dan mengaku dosa kita dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi pertobatan menjadi sesuatu yang kita harus lakukan setiap hari, seperti halnya kita membereskan hubungan dengan pasangan kita, dan seperti itulah kita membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Jelas, saudaraku? Sebagai penutup, ayat yang terakhir dalam Matius 18 ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ceritanya pada waktu itu, murid-murid Yesus bertengkar tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, dan kemudian Yesus membawa seorang anak kecil di depan mereka, dan kemudian Yesus berkata bahwa jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Mereka sudah menjadi murid-murid Kristus, mereka sudah mengikut Kristus, mereka sudah melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Gitu ya. Mari pertobatan menjadi sesuatu di mana Anda lakukan dan saya lakukan, dan kita evaluasi setiap hari di hadapan Tuhan. Pada saat malam hari kita sebelum tidur, kita datang pada Tuhan dan kita evaluasi, Tuhan, adakah sesuatu yang tidak benar yang saya lakukan hari ini? Adakah saya berpikir sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Adakah saya berkata sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan? Adakah saya melakukan sesuatu yang sama sekali mendukakan hati Tuhan? Gitu ya. Dan kalau itu semua ada, mari datang pada Tuhan dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan itu memberikan arti dalam semua aktivitas rohani yang kita lakukan. Itu memberikan arti pada saat kita berdoa, itu memberikan arti pada saat kita beribadah, itu memberikan arti pada saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan setiap dosa yang pertobatan yang kita lakukan, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, kata firman Tuhan, dan kita akan diampuni dosanya dan mengecap hasil yang baik dari negeri di mana Anda dan saya berada. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.